Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tema yaitu etos kerja di bulan Ramadan. Sobat Ravana yang berbahagia, sesungguhnya kita mendapatkan rahmat dan berkat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan kenikmatan ibadah di bulan suci Ramadan. Berpuasa menjadi ibadah yang wajib untuk kita lakukan. Tujuan menjalankan puasa Ramadan yaitu untuk mendapat derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 18, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sobat Ravana yang berbahagia, dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa kewajiban berpuasa telah ada bahkan sejak zaman dahulu. Bahkan puasa sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno dan bahkan meluas sampai ke Yunani hingga Romawi. Allah pun mengabarkan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa puasa hukumnya wajib. Ketika kita tahu bahwa puasa hukumnya wajib, maka hal ini akan terasa ringan untuk dilaksanakan. Bentuk ketakwaan seorang muslim juga dapat dilihat dari caranya berpuasa. Yang pertama, orang yang berpuasa wajib meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu makan, minum, jima, dan lain-lain. Kedua, orang berpuasa sebenarnya mampu melakukan kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi. Akan tetapi, orang yang memahami hakikat bulan suci Ramadan tentu akan lebih memilih untuk memperbanyak amal ibadah dibanding melakukan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini juga dapat menjadi latihan emosional sekaligus spiritual yang berguna untuk mengasah ketakwaan. Yang ketiga, orang yang berpuasa dan kuat imannya akan lebih sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasinya, sehingga mereka akan lebih mampu mengendalikan diri untuk menahan hawa nafsu dan meninggalkan perkara yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi murka. Sobat Ravana yang berbahagia, selain itu, berpuasa di bulan Ramadan juga dapat memberikan hikmah tersendiri bagi muslim yang taat menjalankannya. Hikmah tersebut yaitu mendekatkan diri kepada Allah, mengendalikan hawa nafsu, membiasakan hidup yang teratur, disiplin waktu, melatih rasa empati dan menumbuhkan kasih sayang, kesetaraan bagi yang kaya dan miskin, melatih berakhlak mulia dan melatih kecerdasan emosional. Demikianlah mereka yang melihat dan menjadikan Ramadan sebagai medan untuk meningkatkan kualitas diri dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kehadiran bulan Ramadan penuh berkah ini berdampak positif kepada mereka dalam meningkatkan kuantitas serta kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada sebahagian tidak demikian. Mereka justru menganggap Ramadan sebagai penghalang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa mereka lakukan,
seperti makan dan minum sesuka hati, bangun siang, dan lain-lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit pula yang menjadikan Ramadan sebagai dalih atau alasan untuk kepentingan tertentu yang sifatnya negatif. Misalnya, untuk tidak bekerja tepat waktu, tidak bersemangat dalam bekerja, dan sebagainya. Hal tersebut secara tidak langsung mencitrakan Islam sebagai suatu agama yang memerintahkan umatnya untuk bermalas-malas pada saat bulan Ramadan. Dengan kata lain, terjadi fenomena penurunan etos kerja atau semangat bekerja di dalam segala dimensi kehidupan. Namun, apabila kita lihat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, terlihat bahwa Ramadan bukan bulan pemandul kreativitas dan produktivitas. Hal itu bisa dibuktikan justru di bulan ini lahir beberapa karya tak ternilai dan tercatat dengan tinta emas dalam sejarah perkembangan Islam. Salah satunya bahwa Indonesia mendapatkan kemerdekaan atau memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 8 Ramadan 1364 Hijriah. Bercermin pada semua kisah nyata di atas, tidak sepantasnya bila pada bulan suci ini kita bermalas-malasan, tidak produktif, dan banyak tidur karena puasa. Ramadan sejatinya mampu memicu optimisme untuk meningkatkan semangat dan produktivitas kerja. Sobat Ravana yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan 3 tips atau 3 strategi dalam menghadapi atau mengerungi bulan suci Ramadan. Yang pertama, sadarilah bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah bahagian dari ujian hidup. Bulan Ramadan menurut Qodratullah sejatinya adalah ujian hidup bagi umat manusia. Tidak hanya ujian untuk memenuhi tuntutan ibadah puasa wajib maupun ibadah lainnya, namun juga diharapkan mampu berpuasa sambil melaksanakan rutinitas yang ada. Kedua, kita diharapkan untuk berpositif thinking atau berpikiran positif. Kita sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus mempergunakan akal dan pikiran itu untuk memikirkan hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga adalah kita harus membuat perencanaan harian dan target besar di bulan Ramadan. Membuat perencanaan harian dan target besar di bulan Ramadan adalah hal penting, sehingga hari-hari kita terarah untuk melakukan rutinitas. Buatlah target yang optimis dan realistik disesuaikan dengan rutinitas. Seringnya kita dalam membuat target tidak memperhatikan rutinitas tersebut dan merasa yakin bahwa kita bisa mencapai target yang dijadwalkan. Dengan semangat Ramadan, mari balut diri kita dengan optimisme dan etos kerja yang lebih. Realisasikan setumpuk konsep menjadi karya yang bermanfaat. Tinggalkanlah kesan klasik bahwa banyak tidur di bulan Ramadan sebagai sebuah ibadah. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.